tapi dia nggak ngabarin sama sekali. Dia bilangnya mau lanjut, tapi pas sudah mau ngatur jadwal nggak ngabarin lagi, malah nggak. Kita digantung ya kan? Iya, nggak dibalas ya, andai aja kan dibales. Oke. Nggak bisa lagi nih lanjut, ya udah. Seandainya kan dia bilang oke saya nggak bisa, kan kita bisa cari yang Bisa lain. cari, bahkan sudah ada calonnya. Oke, halo Dangsanako Sabarataan yang ada di mana aja berada. Selamat datang kembali di channel Ahmad Maki Badali. Oke, jadi kali ini kita kada mereaksi video-video dulu kawan lah. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Bisa dikatakan seorang seniman lah. Tamu kita kali ini bernama Muhammad Taufik Hidayat. Diam di Martapura, lebih tepatnya di Kampung Keramat Lama. Oke. Dan beliau ini adalah lulusan pondok pesantren, lebih tepatnya lulusan sama aja juga. Jadi beliau ini kawan aku sekolah bahari. Wah, ini lulus sudah. Hanya benar lulusnya. Iya, lewat jalur corona ya kan. Oke. Jadi aku nak bertakon lah. Apakah Anda ini asli orang Martapura? Wow. Kalau asli sih, soalnya gini, mama aku orang Martapura asli, abah asli orang Martapura, tapi akunya lahir di Solo. Bisa dikatakan asli nggak tuh? Ya KW lah. Tapi KW super. KW super. Oke. Kok bisa ya jadi lahirnya di Solo? Sebenarnya itu kan awalnya kan mama sama abah kan nikah karena pekerjaan abah itu kan di Solo waktu itu dulu, jadi lama di Solo sekitar berapa tahun ya? Pokoknya ada kerjaan di sana. Iya, kerja di sana dulu, abah kerja di sana. Pokoknya pulang ke Martapura itu tahun 2003. Tahun 2003. Iya, pulang Martapura. Oke. Lanjut ya. Muhammad Taufik Hidayat adalah salah seorang YouTubers Banua yang bergenre drama. Apakah itu betul? Untuk saat ini kasual masih drama. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di masa akan datang bisa masuk kayak komedi, horor atau apapun lah, bisa aja. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu masa depannya kan. Tapi untuk saat ini mungkin ya drama. Masih bergenre drama ya. Iya, untuk saat ini masih drama. Drama cinta apa? Kalau di film pendek sih Oke. pernah buat gitu, tapi untuk saat ini masih di pending dulu lah. Oke, jadi saat ini drama Gimana ya? Maksudnya nggak tahu sih ini drama atau bukan, tapi pokoknya buat film pendek tapi yang ada sesuatu yang bisa diambilnya lah. Oke. Gak tahu sih masuk drama atau bukan. Tergantung lah. Oke. Bisa kasih ini sedikit nggak? Oh ya. Oke, sudah. Ya, sip. Muhammad Taufik Hidayat adalah seorang lulusan pondok pesantren. Oh, sudah tadi ya. Oke. Anda lulusan pesantren ya. Oke. Maaf, artikelnya salah. Iya. Oke. Gak apa-apa. Manusiawi. Muhammad Taufik Hidayat salah. Muhammad Taufik Hidayat ini ingin bercita-cita menjadi seorang sutradara profesional. Apa iya? Iya, benar banget. Kenapa jadi ingin bercita-cita menjadi seorang sutradara? Mungkin karena passion sih. Passion saya kan bercerita, dan saya lebih suka bercerita melalui visual. Oke. Tapi selain visual ya juga bercerita melalui tulisan juga suka juga, tapi lebih menemukan feel-nya aja di visual. Jadi
jati diri Anda ini seorang sutradara gitu? Bisa dikatakan sih ya. Oke. Passion, namanya passion kan sesuatu yang kita inginkan. Sesuatu yang kita inginkan ya. Iya. Oh. Apakah ada maaf. Anda di mana belajarnya untuk menjadi seorang sutradara? Belajarnya tuh di mana? Kan Anda seorang lulusan pesantren, Iya. pondok pesantren. Dapat ilmunya ya. Iya, di mana? Kadang juga lihat di YouTube, kadang. Kadang. Tapi kadang juga dari nonton film langsung. Oh, nonton. Karena film itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga pelajaran bagi saya. Masih banyak sih yang bisa diambil dari film sebenarnya. Oke. Jadi Anda suka nonton film ya? Ya pasti suka lah. Oke. Dari film-film tersebut Anda suka film yang bergenre apa aja? Ini untuk penonton ya. Ya. Kalau untuk penonton, kalau saya suka nonton itu kayak action, drama, komedi. Oke. Ya pokoknya itu sih, asal jangan horor aja. Kenapa jadi horor? Enggak. Ya mungkin karena kebawa dari dulu ya. Kan dulu saya takut banget nonton horor. Ya sampai kan saya sudah dewasa ya nggak suka aja horor. Apa horor ini lebih sulit kan pembuatannya? Oh pembuat, ini kan kita nonton atau pembuatnya nih? Kalau maaf. Ya, kalau bicara nonton. kita nonton, ya nonton. mungkin dari kecil karena sudah nggak suka nonton, dia sampai ke dewasa udah nggak suka aja gitu. Nggak suka horor ya? Nggak suka aja, tapi kalau nyebuat nggak menutup kemungkinan bisa aja. Oh, bisa aja ingin membuat. Bisa horor aja. ya? Kalau bisa dieksekusi ya kenapa enggak? Coba aja. Coba terus lah pokoknya. Sekarang Muhammad Taufik Hidayat mulai belajar membuat short movie atau film pendek. Iya. Kita ulang. Iya. Muhammad Taufik Hidayat sekarang mulai belajar membuat short movie atau film pendek. Apa iya? Iya, sampai saat ini saya masih belajar bagaimana cara yang baik untuk membuat sebuah film pendek. Oh, jadi terus belajar ya, Terus belajar terus sampai saat ini saya masih belajar mencari tahu apa kesalahan saya, apa yang harus diperbaiki, yang dikembangkan. Pokoknya terus belajar sih. Jadi selalu tidak merasa puas gitu. Ya, ya haruslah. Pasti dan harus seperti itu. Harus tidak merasa puas loh. Harus harus merasa kurang terus ya. Iya sih. Nggak tahu sih ini kekurangan atau enggak, tapi itu bisa menjadi pemicu untuk lebih semangat aja. Oke. Tergantung kita lihat dari sudut pandang yang mana. Jadi kita semakin tinggi semakin merasa kurang ya. Iya, kalaunya kita lebih. iya gitu sih. Tapi kan biasanya kalau kita buat film pendek terus ada yang suka muji kan, ya bagus, itu jadi semangat juga. Cuma jangan terlalu terlena. Kita harus juga mencari tahu kesalahan kita itu apa yang harus diperbaiki dan yang mana yang nggak perlu diperbaiki. Itu sesuatu yang beda. Kadang ada yang nggak perlu diperbaiki tapi malah kita ubah dan hasilnya malah lebih buruk daripada yang awal. Itu suatu kesalahan ya. Iya. Wajar. Iya sih, harus lebih bijak aja yang mana harus diperbaiki dan yang mana nggak perlu diperbaiki. Jadi kita harus pandai-pandai memilah dan memilih kan. Iya ya. Atau analisis ya. Iya. Analisis. Maaf. Oke. Nah, kenapa kok setelah lulus dari pondok pesantren ingin menjadi sutradara? Ya baik lagi sih ke passion ya. Kok bisa gitu? Ya passion aku kan sama aku bilang tadi, aku suka bercerita dan aku rasa bercerita melalui visual itu lebih menyenangkan dan lebih dapat feel-nya. Ya udah, fix nih mau jadi sutradara nih, mau jadi filmmaker, jalani aja. Apa sih yang digemari atau yang disukai sebagai seorang sutradara itu sendiri? Yang paling saya suka ya. Iya, dari seorang sutradara itu apa? Banyak sih sebenarnya. Oke. Cuma ketika di lokasi syuting kita bisa mengatur semua talent, kita mengatur apapun, mengatur lebih gimana ya? Beda aja dari bercerita dengan yang cara lain. Apakah Anda merasa bangga saat menjadi sutradara?
Iya bangga sih, jujur saja bangga ya. Bisa Ada mengatur, kebanggaan tersendiri lah. bisa mengatur Kalau untuk orang-orang bisa, ya. iya sih, tapi saya masih kurang sih. Karena untuk jadi seorang director itu kan atau sutradara itu kan perlu perlu apa ya? Kemampuan bukan kemampuan sih, tapi sifat leadershipnya harus tinggi. Jiwa kepemimpinan ya. Iya, dan bahkan kemampuan public speaking pun juga harus perlu juga dan harus sangat perlu malah. Soalnya ini ada pengalaman. Oke. Saya syuting di Takut ya. Takut film ya. kedua yang rilis kemarin. Ya, judulnya Takut Iya. ya filmnya ya. Di ending itu banyak banget, ya lumayan banyak lah pemeran ekstras ya. Saya nyebutnya ekstras ya, bukan pemeran figuran. Bukan. Ya. Dan untuk mengatur orang yang lebih dari 5 itu sulit banget. Dan saya merasakan langsung bahwa peran leadership itu sangat perlu sebagai seorang director. Oke. Kesulitannya itu terletak di Kesulitannya ya. ya di gigi. Oke. Kesulitannya sih di mana ya? Banyak sih. Kan sulit tadi mengatur. Iya. 5 orang aja sudah Oh. sulit banget kan. Ya karena gini, Kesulitannya itu Ini- terletak di mana? di ekstras ya. Iya. Kita ngatur satu nih. Oke. Yang satunya ini nggak tahu harus kemana. Itu sulit Nggak banget. bisa disuruh ngikut aja gitu. Ya kan dia baru pemula. Oke. Jadi kita bahkan kita harus menanamkan bahwa sebuah ekstras ini penting itu pun juga cukup sulit. Kadang kan ada yang ngerasa minder karena cuma pemain figuran, gak penting-penting amat gitu kan. Oke. Padahal kan enggak. Ini menurut saya ya. Pemeran figuran itu penting. Bahkan andai aja nih kita berbicara soal film ya. Oke. Ada pun figuran yang lewat. Coba jalannya itu jalannya aneh atau apapun kan jadi nggak baik. Jadi harus lebih gimana ya? Harus lebih nggak sembarangan juga ngatur seorang jadi pemain figuran itu. Jadi seorang pemain figuran ini sangat berperan penting ya di Sebenarnya penting banget, penting banget ya. penting banget. Oke. Malah nggak akan lengkap tanpa pemain figuran kalau dalam film. Oke. Oke. Dalam mencari seorang figuran itu susah nggak sih? Iya susah, untuk saat ini susah karena kasual namanya belum naik, belum apa ya, Itu belum. untuk figuran ya. Iya belum dikenal kan, karena kami kan Casual Project belum begitu dikenal oleh masyarakat. Jadinya juga yang banyak yang belum percaya sama kami juga. Oke. Kalau untuk mencari aktornya sendiri, Iya susah juga. Jadi kita untuk saat ini Casual makai talent itu ya dari teman-teman sendiri. ya udah di kenalan teman-teman ya. Iya sama Ibnu itu kan teman saya Oke. kecil, dan dia juga lumayan ada potensi di bidang aktor. Oke. Dia bagus banget sih. Jujur dia bagus banget. Untuk seorang pemula dia bagus. Ini ya, kalau bersulit-sulitan gitu atau lebih sulit mencari aktor atau figuran? Kalau figurannya itu untuk berapa orang nih? Kalau cuma satu ya pasti jelas sulit aktor. Sulit aktor ya. Tapi kan figuran biasanya kan perlu 5, 2, 3 ya. minimal. Minimalnya 2 ya. Iya itu di film pendek sih ya. Kalau kan banyak bisa aja kan ada yang bentur jadwal. Betul. Jadi kalau dikit lebih sulit aktor ya. Iya tapi kalau banyak ya lebih sulit figuran. Oke. Kan figuran ini cuma mainnya sedikit kan. Iya Orang-orang makanya ngapain gitu ikut cuma sebentar doang gitu ya. makanya mereka itu maksudnya tadi menanamkan kepercayaan bahwa mereka itu penting itu susah banget. Hai, sebenarnya mereka itu penting, Penting kan? Tapi mereka iya merasa nggak penting dulu merasa kan. nggak penting gitu. Iya. Oke. Lanjut ya. Iya. Kira-kira apa aja sih perlengkapan membuat short movie? Perlengkapan karena saya masih di low budget, jadi saya masih pakai kamera handphone. Ini untuk alat ya. Untuk alat ya, alat. handphone, kamera handphone, tripod, hand grip, mic Tupperware yang 200 ribuan, Oke. dan apa tuh namanya tongkat yang itu, tongkat mic lah, kita nyebutnya tongkat mic aja ya.
apa namanya ya? Iya, tongkat Ya, mic lah sebenarnya. buat kamera itu ya. Buat mic. Oh, Buat mic ya. Oke, stand lah, Iya. stand mic ya. Tapi stand mic yang Ya, kayaknya cuma itu sih. oke lah. Paling laptop Selain itu kadang ada ya laptop paling buat rekaman. itu kan untuk software kan? Itu untuk Untuk yang ya bagian editing kadang di laptop ada juga. bagian editingnya di mana? Di Kadang saya ngedit di HP, kadang juga di laptop, Kalau seringnya tergantung di mana? keperluan. Seringnya di mana? Ya sering di HP sih. Sering di HP ya, karena di HP ringan ya. Lebih simpel aja. Lebih simpel aja Iya. gitu. Oke. Tadi perlengkapannya itu headset ada. Headset ya ada, tergantung keperluan. Kalau perlu ya saya pakai headset. Kalau bangku ada bangku. Ada sih, ada beli. Oke. Karena itu juga keperluan untuk dalam film kan. Oke. Karena menceritakan seorang keresahan sutradara, jadi saya harus beli itu. Dan kebetulan juga itu penting untuk syuting, karena kan lelah kan, di diri kan. Kalau Jadi mic, bisa Kalau mic berapa? Menggunakan berapa mic gitu untuk short movie tadi? di lokasi ya. Lokasi ya. Di lokasi cuma satu. Kalau satu mic aja? ya Kalau untuk kamera? ada. Kalau kita bicara di film takut ya. Iya. Di takut itu yang pakai 2 kamera itu cuma di scene yang di rumah saya. Yang dalam rumah sama di luar kalau nggak salah. Iya sih kayaknya. Di dalam ruangan ya. Iya. Selain itu nggak ada lagi yang pakai kamera 2, cuma pakai 1. Oh. Itu yang salah satu kendala sih sebenarnya. Oke. Jadi yang misalnya yang ada satu scene kadang cukup lama itu syutingnya kan ulang terus. Apa itu nggak sulit mengatur angle-nya cuma satu kamera aja? Sulit sih ya. Hah? Cuma kan Casual punya sinematografi yang wow mantep banget kan. Kan lebih melelahkan lagi pastinya ya. Iya. Lebih tak dengan dengan mengaktingkan sebuah cerita yang berulang-ulang. Iya. Lebih melelahkan kan? Itu sebenarnya sih harus apa aja sih? Maksudnya gini. Naskah aja sih yang harus kuat. Iya. Jadi biarpun ulang berapa kamera pun selama naskah itu kuat, insya Allah aman lah. Masih bisa lah, minimal nggak buruk-buruk banget. Pastinya sulit banget kan ya. Nanti ulang lagi gerakannya harus sama. Iya, sulit. Harus sama ya. Salah satu tantangannya harus saya hadapi sih ya. Oke. Untuk kameramen punya berapa orang? Kameramen ya, mungkin 2. Kameramennya 2 ya. Iya. Tapi cuma menggunakan satu kamera ya. Iya, kadang kan gantian. Oke. Tapi kadang ada satu teman saya Najmi, dia kameramen tapi sekaligus jadi asisten sutradara. Langsung merangkap sebagai asisten ya? Iya, karena dia yang paling detail antara kami. Dia bahkan detail banget orangnya, detail Sering banget. memberikan saran-saran yang bermanfaat. Sering banget. Oke. Udah berapa film short movie dulu yang dibuat gitu? 2. 2 kan? Pertama terpisah yang kita itu kan. Oke. Yang kedua ini takut. Oke. Nah, 2 itu sudah di lokasinya ada beberapa aja syutingnya. Pertama di yang mana terpisah itu di BJM kan. Satu. Ya? Iya di Sabila ya itu kita itu kemarin. Oke. Kalau takut itu menggunakan tempat di rumah saya kan. Di rumah, di MSL, Taman Pintar, sama di itu namanya ada hutan Tungkaran. Bukan hutan juga sih, tapi tempatnya sejenis hutan. Jadi 5 untuk saat ini sudah 5 lokasi yang saya pakai. Kalau untuk yang takut ini lebih banyak ya lokasinya ya? Iya lebih banyak dan iya sih lebih banyak. Kalau untuk yang terpisah semalam? Cuma 1 karena itu keperluan apa ya? Keperluan cerita juga dan namanya juga syuting 1 hari ya kan. Oke. Didesak ya semalam ya? Iya, dikejar waktu kita kemarin. Didesak ya. Iya. Perlu berapa dana kira-kira untuk semua alat-alat untuk membuat short movie ini? Ini film pendek ya. Hah? Kalau dana untuk film pendek sih agak sulit saya menjelaskan. Tapi ya lumayan lah ada dana, tapi saya nggak bisa bocorin dananya berapa, tapi ada. Nggak bisa bocorin dananya ya? Iya, tapi ada. Untuk alat-alat ini semua. Oh, kalau alat bisa. Untuk alatnya ini berapa? Oh, untuk alat ya. Ya. Kalau alat Perlu berapa dana kira-kira untuk semua alat yang Anda miliki saat ini lah?
untuk membuat short movie itu sendiri? Tripod anggap 60.000, ya kan? 2 tripod 2 60. Nggak usah disebutkan satu-satu ya, hitung dalam Mungkin pikiran hampir aja. sampai 500 ribuan. Oh, 500.000 kira-kira ya? Iya. Nggak sampai sejuta ya? Masih low budget. Mendekati sih sebenarnya. Kalau keseluruhan alat ya mendekati. Yang pasti handphone kan? Handphone iya pasti. Udah lebih sejuta itu. Oke. Itu untuk dana tadi ya? Iya untuk dana. Oke. Sampai saat ini udah berapa short movie yang dibuat? Oh, sudah tadi ya? Iya. 3 ya tadi, 1 gagal. Oke. Iya. Oke. Kenapa sih jadi sempat gagal yang satu itu short movie-nya? Itu sih bukan kesalahan dari kami, Oh, bukan tapi kesalahan dari si para talentnya ini. Si aktornya ya. Iya, nggak ngabarin kejelasan aja. Andai aja bilang bahwa nggak bisa nerusin, saya akan ganti. Saya akan cari yang lain dan saya akan ganti. Tapi dia nggak ngabarin sama sekali. Dia bilangnya mau lanjut, tapi pas sudah mau ngatur jadwal nggak ngabarin lagi, malah nggak. Kita digantung ya kan? Iya, nggak dibalas. Ya andai aja kan dibalas. Oke. Nggak bisa lagi nih lanjut. Ya udah. Oke. Seandainya kan dia bilang, oke saya nggak bisa, kan kita bisa cari yang Bisa lain. cari, bahkan sudah ada calonnya bahkan. Sudah ada yang Sudah siap ada. Oh. Cuma saya kan juga Oke. nggak enak juga kan. Nggak enak hati jadinya kan? Iya. Kan Masa ganti tapi nggak ada persetujuan. dia nggak bilang berhenti gitu. Iya. Stop. Dan saya yakinin ini mau lanjut atau enggak. Kalau enggak kan sudah ada calonnya nih gitu kan. Jadi Ternyata ada- dia bilang lanjut. Ya Oke. udah saya tunggu dia kan. Pas sudah mau atur jadwal dia nggak ngabarin lagi. Bahkan chat saya pun nggak dibalas. Bukan cuma saya, teman-teman saya pun chatnya nggak dibalas juga. Kira-kira ada pesan nggak untuk para aktor-aktor yang masih pemula di luaran sana? Jangan malu. Pertama jangan malu. Yang kedua sih Lebih profesional aja gitu. iya, walaupun ini proyek-proyek kecil-kecilan harus profesional aja lah. Karena kalau di tingkat kecil aja kalian nggak profesional, gimana kalian bisa naik? Oke. Yang pasti itu kita harus konsisten kan? Iya, bisa aja di proyek kecil ini yang membuat kalian naiknya bisa tinggi. Oke. Biasanya berapa lama sih masa pembuatan short movie itu? Sebenarnya tergantung. Masa pembuatan ya ini untuk yang syutingnya itu. Iya, sebenarnya tergantung. Kalau di terpisah itu 1 bulan. Itu masa lamanya itu tergantung durasi atau Durasi mulai awal kita nulis sampai ke tayang. Oke. Kalau syuting di terpisah itu 1 hari, cuma yang lama bagian editing. Oh, bagian editing paling lama ya. Saya masih ingat kalau nggak salah itu 20 Agustus itu pertama kali syuting dan 20 September itu tayang. Jadi sebulan, kurang lebih sebulan lah. Oke. Dan kalau di Takut ini lebih lama. Takut ini kalau nggak salah pertama kali syuting itu 10 Juli dan tayangnya 28 September. 3 bulan ya. Berapa bulan tuh? 3 bulan lebih ya. Iya. Oke. Itu pun saya hitung cuma pertama kali syuting, belum lagi yang nulisnya. Kan saya nulis dulu sebelum syuting. Kira-kira untuk short movie yang kisaran 10 menit tuh berapa lama pembuatannya? Beda-beda sih dari setiap beda-beda ya. filmmaker itu beda-beda. Ada yang cepat, ada juga yang enggak. Oh, Tapi kalau saya sih lebih Berarti short movie ini tidak tergantung durasi ya. iya, Bisa aja 5 menit. Bisa aja. lebih lama Bisa aja. daripada yang 10 menit. iya. Kalau saya sih ya Pembuatannya. nggak apa-apa lama. Yang penting itu hasilnya lumayan. Oke. Yang penting mau berproses. Makanya kalau ada talent yang mau ikut kasual itu kami tekankan dulu nih, mau nggak berproses bareng kami. Karena kalau pemula, talent pemula yang ikut kami itu kami latih dulu. Untuk yang Takut itu belum mungkin, tapi yang selanjutnya nih, Oke. proyek selanjutnya nanti kalaunya kami ingin syuting, kami latih dulu nih. Oke. Semua dilatih dulu. Itu ada tempat pelatihannya nggak? Mungkin di lokasi langsung. Oh, lokasi langsung. Ya. Jadi kami latihan dulu entah berapa bulan atau berapa minggu. Setelah saya rasa mereka ini sudah siap, baru kami syuting. Tujuannya cuma supaya nggak buang-buang waktu aja kalau lagi syuting. Saya belajar di Takut ini dan Takut dan Terpisah itu banyak sekali yang saya sendiri ya. Oke. Waktu terbuang gara-gara kami salah dalam artian salah Nggak ada ngomong. persiapan kan? Iya, Pastinya
Iya, dan saya pun, bagi saya pun wajar karena juga kami masih pemula. Tapi untuk kali ini saya lebih belajar dari, kami ingin belajar dari itu, kami latih dulu mereka dan setelah itu kami syuting. Pertama dari syuting di lokasi itu seneng banget, apalagi ketika yang ada pemeran figuran tuh seperti yang ditakut kemarin di ending. Banyak kan pemeran figuran atau ekstras, itu seneng banget. Tapi katanya Anda pernah pernah ya, Iya, di lokasi syuting Anda pernah ngamuk-ngamuk. Itu bener nggak? Pernah. Itu kenapa? Itu itu yang di project yang gagal, Rahasia Hati. Oke. Ya karena talentnya nggak datang. Oke. Apa yang mau disuting, talentnya nggak datang. Sedangkan itu tim sudah berkumpul. Oke. Bahkan talent lain itu juga sudah ada, kan gak enak. Oke. Mereka sudah meluangkan waktunya, meninggalkan pekerjaan. Si talent ini yang penting malah nggak datang, yang ngamuk dong. Sulit, iya, sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa ya. Bisa aja, tapi sulit. Kira-kira semua orang bisa nggak bocor mimpi? Bisa aja. Kalau mereka mau menggali lebih dalam dan mau belajar, bisa.